Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mafi dengan NIM 2407017, Prodi D4 TRMIP kelas A24. Di sini saya akan membahas soal lanjutan soal UTS kemarin semester 1 2024. Oke, kita langsung ke soal, yaitu dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada. Oke, kita langsung aja soal. Gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, massa A yaitu 5 kg, massa B yaitu 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gerak kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka soal A, gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Soal B, besar gaya berat benda A dan B. C, besar gaya normal benda A dan B. D, besar gaya gesek pada benda B. E, arah gerak sistem. F, percepatan gerak sistem. Dan G, tegangan tali yang digunakan. Oke, kita langsung membahas soal yang A. Gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Karena benda A tidak menyentuh pada permukaan, jadi benda A tidak ada gaya normal. Kemudian benda A mengalami ada gaya gravitasi, kemudian ada gaya tegang tali. Dan benda yang B itu dia mengalami ada gaya gravitasi, kemudian gaya berat yaitu W cos 37. Kemudian ada gaya gesek, dan juga ada gaya berat yaitu sin 37. Kemudian terdapat juga gaya tegang tali karena dia menyentuh permukaan, jadi terdapat gaya normal. Gaya normal atau N. Kemudian kita lanjut ke soal yang B. Besar gaya berat benda A dan B. Kita menghitung dulu gaya berat A. Rumusnya yaitu WA sama dengan massa benda A dikali gravitasi, sama dengan massa benda A yaitu 5 kg, dan gravitasi kita menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Kita jumlahkan, hasilnya yaitu 50 satuannya Newton. Kemudian massa benda B
rumusnya sama. Berat benda B, WB sama dengan MB atau massa pada benda B dikali gravitasi, sama dengan itu massa benda B 4 dikali kita menggunakan gravitasinya itu 10, jumlahkan sama dengan 40, satuannya yaitu Newton. Selanjutnya masuk ke soal C. Besar gaya normal benda A dan B. Seperti pada gambar, benda A tidak menyentuh permukaan, jadinya dia tidak memiliki gaya normal. Kemudian yang benda B, rumusnya yaitu sigma F sama dengan 0. Langsung kita masukkan N dikurang WB dikali cos 37 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan karena kita mencari N sama dengan, berhubung ini tadi negatif WB, kita pindah jadi positif WB dikali cos 37. Kita masukkan WB itu yaitu 40 dan cos 37 0,8. Setelah kita jumlahkan, hasilnya yaitu N sama dengan 32 Newton. Lanjut ke soal yang D. Besar gaya gesek pada benda B. Gaya gesek itu ada dua, yaitu gaya gesek statis dan kinetis. Kita akan mencari yang gaya gesek koefisien statis dulu. Rumusnya Fs sama dengan μs dikali N, gaya normal. μs nya itu terdapat di soal yaitu 0,5 dan gaya normalnya itu 32. Kita jumlahkan yaitu 16 Newton. Fs itu diam. Kemudian kita mencari gaya gesek koefisien kinetisnya, yaitu Fk sama dengan μk dikali gaya normal atau N. Kita ketahui dari soal μk nya yaitu 0,2 dikali N nya itu 32. Kita jumlahkan yaitu 6,4 Newton, dan yang ini bergerak. Kemudian kita masuk ke soal E. Arah gerak sistem. Kita asumsikan bahwa benda itu diam menggunakan hukum 1 Newton. Rumusnya langsung aja WA dikurang T sama dengan 0. Kita pindah ruas, WA T nya kita pindah sama dengan, karena ini negatif, pindah jadi positif T. WA nya tadi sudah kita cari dan ketahui yaitu 50 sama dengan T nya juga 50 karena dia sama dengan. Kemudian untuk benda yang WB, rumusnya yaitu T dikurang WB sin 37 dikurang FB sama dengan 0. T nya udah kita ketahui yaitu 50, WB nya juga tadi sudah diketahui 40,
sin 37 yaitu 0,6 dikurang FG nya sudah diketahui 16 sama dengan 0. Setelah kita jumlahkan ini, jumlahnya yaitu 10 tidak sama dengan 0, berarti salah. Yang dikatakan benda itu diam berarti salah. Karena tadi kita telah mencari bahwa benda diam itu salah, berarti benda itu bergerak. Benda A bergerak ke bawah, menarik benda B. Sistemnya benda A bergerak ke bawah, benda B bergerak ke atas. Kemudian terlanjut ke yang F, percepatan gerak sistem. Karena benda tadi bergerak, kita menggunakan hukum 2 Newton. Kita menggunakan persamaan 1, yaitu NA dikurang T sama dengan MA dikurang A. Sorry kawan-kawan, ini MA dikali A, yaitu 50 dikurang T sama dengan MA nya itu 5 dikali A. Kemudian masuk ke persamaan 2, T dikurang WB sin 37 dikurang FG sama dengan MB dikali A. Karena T nya belum diketahui, T dikurang, karena MB nya sudah diketahui tadi yaitu 40 dan sin 37 yaitu 0,6, FG nya juga sudah diketahui 6,4, MB nya 4 kali A. Kemudian kita jumlahkan T min 40 dikali 0,6, hasilnya min 24 dikurang 6,4 sama dengan 4 kali A 4A. Kita jumlahkan lagi T dikurang 30,4 sama dengan 4A. Kemudian kita pindah ruaskan, yaitu T sama dengan 4A. Karena tadi dia negatif, kita pindah jadi positif 30,4. Kemudian kita masukkan persamaan 2 persamaan 1. Persamaan satunya ini tadi 50 dikurang T sama dengan 5A. 50 T nya tadi ini 40 tambah 3, ini 4A ditambah 30,4 sama dengan 5A. Kita jumlahkan 50 dikurang 42, ini 4A dikurang 30,4 sama dengan 5A. Kita samakan variabelnya dengan cara pindah ruas. 50 dikurang 30,4 sama dengan 5A ditambah, karena ini tadi dia negatif, kita pindah menjadi positif 4A. Kita jumlahkan, hasilnya yaitu 19,6
Dan ini kita jumlahkan, yaitu 9A. Kemudian 19,6 dibagi 9 sama dengan A. Dan A sama dengan 2,17 meter per sekon kuadrat. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal G, tegangan tali yang digunakan. Kita menggunakan rumus persamaan 2 yang tadi, dimana yaitu T sama dengan 4A tambah 30,4. Kita masukkan T sama dengan 4, A nya tadi sudah kita ketahui, yaitu 2,17 ditambah 30,4. Kemudian kita jumlahkan, yaitu 8,68 ditambah 30,4. Hasilnya yaitu T sama dengan 39,58 Newton. Mungkin ini saja pembahasan kita hari ini. Jika ada salah kata atau tulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap, Mat.